Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alama Alauddin Siddiqi, pendiri Jam'iyah Ruqyah Aswajah An-Nahliyah yang menjadi sayap LD PBNU. Dengan ini mohon kepada segenap para praktisi JRA dimanapun berada dan juga warga Nahdien untuk selalu mensubscribe, men-like, mensupport channel ini dengan cara jangan lupa tombol loncengnya dibunyikan, subscribe, like, dan komen di channel YouTube-nya Gus Mukim, ya, salah seorang dari wakil ketua JRA Kabupaten Gresik, tim Giras. Insya Allah bermanfaat untuk masyarakat khususnya warga Nahdien, dan semoga segala yang ditampilkan di channel ini dapat menambahkan kita kemakin taat, kemakin istiqomah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan ijazahkan satu titik tersebut. Titik tersebut adalah titik di segini itu apa? Nek sampean dari tadi kemarin begini terus segini itu apa namanya? Satu jengkal. Satu apa? Satu jari. Satu jari. Leros tiga jari lah. Titik tersebut adalah titik dari titik tiga jari kiri kanannya titik kahil. Saya ulangi. Titik tersebut adalah satu titik untuk mendeteksi gangguan gaib tersebut adalah titik tiga jari dari titik kahil. Perlu diketahui titik kahil ini menurut Rasulullah SAW adalah salah satu titik bekam. Bahkan disampaikan di Fathul Bari, Rasulullah itu ketika terkena sihir, beliau ini dibekam dengan bekam tanduk. Jadi nanti insya Allah setelah kalian belajar ruqyah ini kalian dibekali bektogur bekam totok gurah, dan itu insya Allah murah ya, cuman 300. Kalau di luar sana itu di total bekam totok gurah itu bisa 3 jutaan, tapi di JRA cukup 300. Kenapa? Karena kita tahu kalian gak gablek duit. Allah. Jadi cukup 3, dan insya Allah nanti ada metode-metode yang lain seperti toya, seperti sakal putung. Insya Allah kita akan juga banyak lah ilmu-ilmu yang fermentasi. Pokoknya herbalis kita ajarkan lah ya, seperti SAM, Sekolah Herbal Muslim. Jadi nanti berbasis Nahdlatul Ulama dan terus dikawal oleh LD PBNU. Jadi jangan usah khawatir panjenengan semua. Jadi tidak hanya ngurusi untuk gangguan gaib, cuman tidak boleh meninggalkan Al-Quran begitu. Bekam pun tidak boleh. Titiknya itu di mana sih? Titiknya di sini. Saya akan praktekkan ya. Wah, ini nggak ada lampu. Ya Pak, ini ada lampunya enggak ini? Coba Pak mungkin ada lampunya enggak ini? Ini misalkan agak ke sini. Nah, ini ke punggung ya. Oh, adep sana. Nih, nah bisa ya, dicek ya. Oke. Titik kahil itu seperti ini, bahasa sahabat semua. Ini kok agak ke sini. Ya, biar terlihat ya. Oke ya. Titik kahil adalah titik di tengah-tengah antara begini. Seret begini. Jadi ketika kalian ada orang yang terkena gangguan gaib,
ciri terkena gangguan gaib adalah pertama mudah marah, sering lupa rakaat sholat, was-was. Dan itu bukan sugesti. Saya ulangi, itu bukan sugesti. Yang menghabarkan bahwa orang yang punya 3 karakter ini adalah gangguan gaib adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innal ghadaba minasyaiton. Suka marah, suka jengkel dari setan. Kemudian was-was, lupa rakaat sholat, atau bahkan paling parah ya nggak sholat, itu malah jauh lebih parah. Kalau yang Nasrani, indikasinya dia diganggu jin, itu sering lupa. Kemarin Quran Sifat TV meruqyah, ini loh orangnya yang lagi megang lampu ini, wajahnya kelihatan tuh coba. Ganteng dan seperti muda saya dulu itu. Ngeruqyah orang Nasrani di Malaysia. Was-was. Nah, ketika dia seperti itu, kamu langsung dimanapun posisi jinnya, entah dia sembunyi di sini, sembunyi di sini, sembunyi di helm, di kaki tengah, bagi bagian tengah ya misalkan, tetap terdeteksi. Insya Allah tetap terdeteksi. Saya ulangi, insya Allah tetap terdeteksi. Ataupun santet menggunakan segala media. Contoh medianya media elemen angin lewat foto. Nyantetnya melalui apa yang paling, kalau di Kutai Timur bagaimana? Al-Quran agak kesini kameranya, biar kamera digeser ke sini bisa enggak? Biar kamu ben kelihatan. Lah, seperti itu. Kalau di Kutai Timur biasanya nyantetnya media apa ini? Tulang biasa, biasa. Paku ya. Paku yang biasa. Kalau di Jawa itu biasanya cuma kembang dan tanah kuburannya sudah biasa itu. Nah, apapun medianya. Dan nanti kita akan totok di sebelah sini. Caranya adalah titiknya harus aman paham. Titiknya adalah satu seret atau ke sini, seret. Ini totok kira-kira 3 jari segini ya. Segini. Ya, ini kan titik kalinya di sini tuh. Jadi kan tinggal geser ini 3 jari. Ya, kasih ladang. Loh, ya ngono. Sama cuma tepron aku kalah ganteng dadi kok wong-wong ngasih awakmu. Jadi ini seret sini. Nah di sini kan titiknya, titik kail, kemudian ditotok dari sebelah sini 3, dari sebelah sini. Jadi dipencet saja sini. Tek ini. Nah, ini bacaannya harus tahu bacaannya. Ya. Bacaannya adalah kalau dia perempuan maka harus dikasih apa namanya? Sarung tangan atau kain tebal ya. Totok di sini. Tek. Baca hamdalah. Ini apa paling hamdalah, sholawat Ibrahimiyah, As-Syu'ara ayat 130 dan 131. Saya ulangi. As-Syu'ara ayat 130 sampai 131. Dan ayat-ayat ruqyah lainnya kemudian ditutup dengan ayat terakhir surat Yasin, atau dibacakan ayat-ayat terakhir 3 aja, atau ditutup dengan surat ayat Yasin ayat 2 ayat terakhir. Contoh saya praktekkan, nanti jangan minta dulu ya, contoh ya. Siapapun insya Allah. Jadi keadaan apa bedanya dengan hipnoterapi? Kalau hipnoterapi kondisinya ini ya bukan sugesti ya. Saya ulangi, ini ruqyah bukan sugesti. Jadi kita bedanya di sini dia kondisi sadar. Kondisi sadar. Kalau Abdullah ini kondisi di alam bawah sadar. Kalau hipnoterapi di kondisi alam bawah sadar. Kalau ngeragasok mah beda lagi. Ini kondisi sadar. Jadi kamu tutup dia kondisi, siapkan kresek, pegang tak begini. Kalau tergantung ya. Kalau media tulang biasanya sebelah kiri. Dia akan gelangguan, dia akan glegen ini. Glegen kan? Iya, karena dia posisinya B. Kan punya PR 7 hari kamu. Dia akan glegen. Belum tak apa-apain loh. Ini rahasia sebenarnya. Ini kalau enggak 300.000 enggak saya beritahu. Ditotal sebelah sini. Tek begini. Baca alhamdulillah sholawat. Contoh ya. Tapi kan enggak tak lepasin lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, Syu'ara ayat 1 sampai 130 sampai 131 itu dibaca 3 kali atau 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza batashtum jabbarina fattaqullaha tiun wa idza batashtum jabbarina fattaqullaha tiun wa idza batashtum jabbarin fattaqullaha tiun. Lah ini kalau bisa untuk meminimalisir kesurupan frontal, walaupun sebagian peruqyah itu yang tidak membolehkan bacaan siri ya, alasannya supaya tidak ditakuti syirik. Menurut saya ya selama kita bacaannya Quran walaupun dibaca siri tetap bukan suatu kesyirikan, ya kan? Bacaan itu boleh syirik. Tapi kalau kalian jar nanti frontal ya, khawatirnya frontal langsung menjerit atau langsung begitu. Jadi ya harus muqaddimah dulu lah. Muqaddimah itu misalkan muntah dulu, reaksi glegen dulu. Glegen itu apa sih? Sendawa dulu. Jadi misalnya kami tekan sini, wa idza batashtum. Kalau medianya tulang, kalau santet media tulang, dia akan nyeri di sebelah kiri. Kiri mana kiri? Nah, kiri ya, sebelah sini. Jadi nanti sedangkan pokoknya sihir begini loh, ciri khas ya. Walaupun tidak terlalu begitu. Kalau santetnya itu sufla, bawah, cenderung ke kiri. Apa itu tulang misalkan? Santet media tulang. Dia itu tulang kambing, kaki kambing sebelah kiri atau tulang ayam sebelah kiri, maka dia akan nyeri di sini. Tapi kalau dia sirah ulya, media santetnya adalah bagian atas seperti foto, bekas pakaian. Jadi misalkan ada para santriwati ingin melet ya, menggunakan foto Facebook yang di-download misalkan, terus pakai keris dirapeli dulu, atau pakai kalau paku enggak ya, kalau cenderung media foto, media pakaian, nah, maka akan nyeri sebelah kanan seperti ini. Dari sini totok aja di sini, tek. Nah, kalau menutup, menyembuhkan, maksudnya menyembuhkan itu, ini kan hanya mendeteksi itu. Kalau kalian pengen pas di titik kahil ini, cukup dibacakan ayat syifa, ayat-ayat pembatal sihir. Jadi bisa deteksi di sini. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa idza batashtum jabbarina fattaqullaha tiun. Wa idza batashtum jabbarina fattaqullaha tiun. Wa idza batashtum jabbarina fattaqullaha tiun. Ya Allah, jika ada gangguan gaib dalam tubuh hamba, tubuh saudara hamba ini, jadi kamu ngomong begitu, maka keluarkan ya Allah, keluarkan ya Allah, keluarkan ya Allah. Amin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Dan akhiri dengan tiupan, karena namanya ruqyah itu idza awada wa nafatha fi 'udatihi, disertai ma'an nafas, tiupan. Ini, tapi posisi dia adalah posisi pejamkan mata, buka mulut. Nanti kita tarik ke sini aja. Nanti ya dia sudah mulai gini. Ya, begini ya. Itu insya Allah sekuat apapun santetnya, insya Allah. Saya ulangi, sekuat apapun santetnya, asal orangnya sholat. Saya ulangi para sahabat semua, asal orangnya sholat. Tapi kalau orangnya nggak sholat, nanti biasanya tidak reaksi. Pertanyaannya, apakah salah metode? Tidak. Saya ulangi, kalau ada orang santet, kena santet, kok di metode seperti ini dia tidak reaksi, itu bukan salah metodenya, tetapi orangnya. Kenapa? Al-Quran itu untuk yang orang-orang yang beriman. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa syifa. Untuk orang-orang, itu Quran itu menjadi syifa lilladzina amanu, untuk orang-orang mukmin. Demikian. Kalau dia tidak sholat, maknanya dia itu fasik, tidak mukmin. Maka dibacakan di ruqyah berapa kali pun, dia Allah tidak berkenan menyembuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Qul la aqulu inni a'lamul ghaib. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.
saya ijazahkan cara sentuh satu titik sentuhan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Besok silahkan para sahabat, terutama praktisi ziarah dimanapun berada, silahkan langsung praktek. Yang terutama di Kalimantan Timur itu sangat luar biasa banyaknya pasien ya, dibanding orang yang menyantet banyak orang yang kesantet. Saya ijazahkan bacaan ini kepada kalian dengan kalimat ajastukum. Saya ijazahkan kalimat ini dengan kalimat ajastukum. Saya ijazahkan metode ini kepada kalian dengan kalimat ajastukum. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya diizinkan bertanya langsung sama Mujiz, walaupun setiap hari sama Mujiz, tapi memang saya tidak berani bertanya. Yang mau saya tanyakan, Gus, apa perbedaan, ini mungkin mewakili praktisi-praktisi yang baru, mohon maaf kalau sekiranya belum paham, apa perbedaan vibrasi dengan sihir langsung? Kalau sihir langsung kan tidak ada medianya. Pernah panjenengan jelaskan ke saya itu tidak ada medianya, tapi untuk mengungkap, mendeteksi gangguan sihir langsung itu bagaimana? Begitu. Jadi ini hampir annahala musyahata fil istilah. Vibrasi artinya apa? Saya tanya dulu. Vibrasi artinya apa? Vibrasi ketularan. Ketularan. Kata siapa ketularan? Kata saya. Itu virus tahun, ketularan corona. Vibrasi kok ketularan? Bukan. Sampean kalau PlayStation itu kan ada analog itu, vibration, getar. Kamu ada getaran, ini getaran vibrasi itu. Bukan ketularan. Kata siapa itu ketularan? Itu salah penggunaan istilah saja, terminologinya salah. Vibrasi itu getaran. Kalau kamu merasakan, saya mau merasakan vibrasi di sini. Vibrasi itu getaran. Nah, kok malah ketularan? Itu dari mana? Pertanyaannya salah. Bagaimana saya jawab? Saya ulangi. Pertanyaannya itu salah. Bagaimana saya jawab? Jadi intinya begini. Kalau dia ini serangannya dari depan, tiba-tiba mual muntah, itu bukan dari santet, itu dari energi yang luar. Misalkan dia tempat angker, dia akan deteksi diserang si jin secara langsung. Tapi adapun untuk kena sihir santet langsung itu biasanya memang langsung ke belakang ke titik kahil dan sekitarnya itu. Jadi dia akan merasakan di sini ya, seperti tadi di cenut panas gitu. Lah kayak kamu kemarin mates langsung perutmu gede. Lah itu karena kamu kebanyakan makan. Karena vibrasi tadi. Ya, itu tahu ya. Jadi itu serangan. Iya, al belakang. Kalau sihir itu belakang. Kalau serangan itu dari depan. Sebenarnya vibrasi itu selama dia itu A, insya Allah nggak ada vibrasi. Kalau dia kok muntah, artinya dia sendiri bermasalah. Di sebelum ruqyah dia sudah ada energi, reduksi energi jinnya di alam tubuh. Cuma dia nggak merasa. Contoh ya. Dia mau meruqyah orang, ya kan? Dia terlalu banyak megang. Kan SOP-nya tidak boleh terlalu banyak megang. Di buku halaman 119. Cara menangani orang kesurupan, tidak boleh terlalu banyak nyentuh. Lah dia ini orang kesurupan frontal dipegangin terus, maka secara otomatis di tangan-tangannya ini ada vibrasi. Didiamkan, dia tidak setelah ruqyah orang, dia tidak ruqyah mandiri. Lah kan salah. Padahal sudah saya sering sampaikan, kita ini semua di hadapan Quran semua pasien. Enggak ada peruqyah, enggak ada pasien. Enggak ada marki-markiyah. Ini hanya istilah ruqyah saja, tapi hakikatnya tidak ada. Lah setelah ngeruqyah orang, dia ini tidak ruqyah mandiri. Fatal enggak? Fatal. Akhirnya terjadi di sini energi. Terus dia ngeruqyah lagi, wong ini belum selesai tangannya tadi. Lah, fatalnya setelah 3 hari masuk tuh energi. Ya kan? Masuk ke dadanya misalkan lah. Dia ngeruqyah orang kena santet. Terjadi reaksi enggak? Muntah. Padahal jadi terjadi reaksi
ketika dia sebenarnya di dalam dulunya sudah ada gangguan. Tidak ada vibrasi. Itu kamu vibrasi di dalam tubuh. Contoh seperti ini. Nah, enggak saya tunjukkan ya, saya ulangi. Nanti kalau dia buhul, dia akan muntah. Kenapa? Karena di dalamnya sudah ada bersantet tadi. Ya, dia terjadi ketika ngeruqyah, kesantet orang, ruqyah aktif. Saya ulangi, santet aktif. Artinya santet aktif, dia si dukun masih aktif menyerang. Maka ketika dia meruqyah dukun itu, dia akan kena serangan juga di saat itu. Lah kas pulang dia lupa nggak ruqyah mandiri. Dan saya anjurkan ruqyah mandiri di kamar mandi tanpa baca apapun, pokoknya niat dikeluarkan. Kenapa? Khawatirnya kalau di rumah pasien kamu muntah, kan malu. Kayak logonya JRA, pasiennya muntah, peruqyah juga muntah, kan takut pasiennya ya. Seperti itu aja. Wallahu alam. Kullu ini alamut. Demikian para sahabat. Saya ulangi, saya ijazahkan 1 titik untuk bagi yang baru datang. Saya ijazahkan 1 titik, yaitu di titik tengah, di agak ke sana, mundur. Ada titik kahil ya, dari sini, seret, dari sini, seret, 3 titik, jengkal, 3 jengkal, ya dari jengkal 3 jengkal. Ini cabang rembang ya, jadi yang ini sudah insya Allah sudah lunas. Ini titik kahil di sini, muat 3 jengkal sini, telak, ditutup di sebelah sini, tes, dibacakan hamdalah, sholawat Ibrahimiyah, wa idza batashtum jabbarina fattaqullaha wa tiun Asy-Syu'ara ayat 130 131. Kemudian ya Allah, jika ada gangguan gaib, seluruh gangguan gaib ya, tidak hanya sihir, ketempelan juga bisa, ain yang ada benjolannya juga bisa. Ya Allah, jika ada gangguan gaib atau bisikan korin, ada bisikan korin dan lain sebagainya, ya Allah sembuhkan ya Allah, amin amin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun wa subhanalladzi biyadihi. Ini tiga gini. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Nah, tarik, buka mulut. Nah, nanti misalkan saja. Saya ijazahkan 1 sentuhan ini untuk kalian dengan kalimat ajastukum. Demikian, assalamualaikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ditutup, kita setelah saya salam semua melakukan mars JRA. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Nahdlatul Ulama, Jam'iyah Ruqyah Aswajah, lahirlah pejuang sejati, berilmu dan bertakwa. Al-Quran dakwah kami berjuang, kami militan taat pada sang guru, membantu para marki menggapai kesembuhan menuju kebahagiaan. Jangan menyerah, Allah bersama kita. Kemaksiatan menuju ke Allah, kita ke akhirat. Semangat mendawatkan Al-Quran sebagai sifat bersama Nahdlatul Ulama. Siapa kita? NU. Siapa kita? NKRI. Pancasila. Tepuk semangat. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah bakule kelar gumun ya. Oke.